Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan kepada kita sekalian mengenai apa yang melatar belakangi mengapa peristiwa salib harus terjadi dan mengapa peristiwa salib begitu penting bagi kehidupan manusia. Pertama-tama saudara-saudara, kita akan melihat terlebih dahulu kehidupan manusia ketika mereka ada di Taman Eden. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan memberikan satu perintah atau satu peraturan kepada mereka untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Karena kalau mereka memakannya atau kalau mereka melanggar peraturan untuk tidak memakannya, maka mereka akan mengalami kematian. Dan kita tahu bersama-sama saudara-saudara bahwa manusia ternyata memakan buah yang terlarang itu, sehingga mereka harus seketika itu mengalami konsekuensi dari pelanggaran mereka, yaitu mengalami kematian. Dan kematian yang dimaksud oleh Tuhan Allah di sini saudara-saudara adalah yang pertama, kematian secara rohani, di mana manusia tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya tidak heran pada waktu manusia mengalami kejatuhan, mereka terusir dari Taman Eden sehingga tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan pada waktu mereka ada di Taman Eden. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara, manusia akibat kematian rohani ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa datang, percaya, dan mengenal kepada Tuhan yang benar. Sehingga tidak heran di sepanjang sejarah kehidupan manusia banyak memiliki kepercayaan-kepercayaan di luar Tuhan yang sejati itu. Walaupun manusia masih memiliki kesadaran tentang adanya Tuhan, tetapi manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa datang dan percaya dan mengenal kepada Tuhan yang benar. Dan itu juga terlihat saudara-saudara sampai zaman kita hari ini, banyaknya agama-agama atau banyaknya kepercayaan-kepercayaan itu merupakan konsekuensi dari pelanggaran manusia pertama, yaitu Adam, di mana manusia itu akan mengalami kematian. Maka hal yang sama juga saudara-saudara terjadi dan terlihat dalam kehidupan kita manusia dengan banyaknya kepercayaan-kepercayaan. Kalau toh Adam pada waktu itu masih bisa berelasi dengan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi hidup mereka, yang semestinya mereka tidak lagi bisa datang dan mengenal kepada Tuhan yang benar. Tetapi saudara-saudara, karena kasih karunia Allah bagi mereka, maka mereka masih bisa berelasi dengan Tuhan. Dan kita pun hari ini saudara-saudara, kalau kita bisa dapat berelasi dengan Tuhan dan datang kepada Kristus yang kita percaya adalah Tuhan yang benar, maka itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Saudara lihat di luar sana bahwa tidak sedikit orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka, maka kita percaya mereka bukan menyembah kepada Tuhan Allah yang benar ketika mereka tidak datang kepada Kristus. Ini bukan satu kesombongan ya, tapi konsistensi iman kita atau keyakinan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan yang benar. Ini juga bukan menghakimi mereka secara salah, tidak ya, tapi karena memang Alkitab kita adalah hakim yang benar saudara-saudara, yang menyatakan bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat, maka kita boleh mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mempercayai kepada Tuhan yang benar. Dan itu adalah akibat konsekuensi dari pelanggaran Adam, yaitu kematian rohani di mana manusia tidak lagi dapat datang kepada Tuhan yang benar. Yang kedua saudara-saudara adalah kematian secara fisik, di mana manusia tidak lagi memiliki daya untuk bisa bertahan hidup, sehingga manusia punya batas waktu untuk hidup di dalam dunia ini. Memang ada seperti Metusala memiliki usia yang panjang sampai 900 tahun, tapi toh tetap juga pada akhirnya mengalami kematian. Dan generasi kita juga hari ini saudara-saudara ya jarang ya yang sampai 100 tahun. Paling tidak hanya 70 sampai 80 tahun lalu kemudian mati. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, baik keluarga kita, rekan-rekan kita, orang-orang lain yang kita lihat di luar sana mengalami kematian, semestinya kita kembali diingatkan bahwa ternyata kematian itu terjadi karena konsekuensi dari pelanggaran Adam ketika dia ada di Taman Eden. Secara medis mungkin bisa dijelaskan, mungkin orang itu mati karena mengalami sakit penyakit, kecelakaan. Tetapi secara teologis manusia bisa mengalami kematian karena sudah tidak lagi memiliki daya untuk bisa bertahan hidup, sehingga manusia itu rentan terhadap situasi-situasi tertentu atau hal-hal yang menimpa dia sehingga menyebabkan dia mati. Yang ketiga adalah kematian kekal,
Di mana saudara-saudara kematian kekal adalah satu kematian yang bukan berarti kita itu sudah tidak ingat apa-apa lagi, ya, atau satu kematian di mana kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi saudara-saudara, kematian kekal adalah satu kematian yang membawa manusia ada di dalam satu penderitaan, di mana penderitaan ini saudara-saudara tidak memiliki batas waktu, tetapi secara terus-menerus manusia itu ada di dalam penderitaan. Dan itulah yang saudara-saudara berkati oleh Tuhan yang menimpa kehidupan manusia. Nah, Alkitab di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12 hingga seterusnya, kalau kita lihat di sana, bahwa Adam itu adalah perwakilan kehidupan manusia. Sehingga ketika Adam mengalami kejatuhan, ketika Adam mengalami konsekuensi dari kejatuhannya, yaitu kematian yang ketiga tadi, saudara-saudara, maka seluruh keturunannya dari generasi ke generasi itu juga mengalami konsekuensi yang sama, karena Adam adalah perwakilan manusia. Sehingga ketika Adam mengalami konsekuensi kematian ketiga hal tadi, maka seluruh keturunannya bahkan yang akan lahir nanti saudara-saudara juga ada di dalam situasi atau konsekuensi yang sama. Sehingga saudara-saudara kita lihat betapa manusia itu ada dalam sana situasi yang sangat tragis, saudara-saudara. Ada dalam satu situasi yang tidak punya pengharapan. Ada dalam satu situasi tidak punya solusi lagi untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan kalau toh penghukuman itu terjadi bagi manusia, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang adil, harus menghukum orang yang berdosa. Seandainya Allah tidak menghukum orang berdosa, saudara-saudara, maka Allah kehilangan keadilannya. Maka kalau suatu bangsa, ya, dia orang merampok, orang membunuh, orang mencuri, orang memperkosa, tidak dihukum, saudara-saudara, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia kehilangan keadilannya, atau Indonesia cacat dalam keadilannya. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, pelanggaran kita ketika menghadapi konsekuensi dari Tuhan Allah itu sebagai wujud keadilan daripada Tuhan Allah itu sendiri, ya. Jadi kita lihat betapa tragisnya kehidupan kita manusia, betapa kita tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan Allah, Dia menyediakan solusi bagi kita. Tidak seperti solusi-solusi agama pada umumnya. Agama pada umumnya saudara-saudara sadar juga tentang adanya dosa. Tapi pengertian mereka tentang dosa tidak berangkat sama seperti pengertian kita di dalam kekristenan, bahwa dosa itu terjadi karena manusia pertama melanggar perintah Tuhan sehingga menyebabkan seluruh keturunannya ada di bawah kuasa kematian. Ya, maka mereka dalam hal menyelesaikan dosa menawarkan agama. Mereka mengatakan bahwa kalau kamu masuk ke agama saya, maka dosamu dapat terselesaikan, kamu dapat disucikan. Jadi inti daripada penyelesaian dosa itu, saudara-saudara, adalah agama itu sendiri. Kemudian menawarkan tentang pertobatan, bahwa kalau kamu berubah dari perilaku jahat kamu menjadi perilaku yang baik, maka perilaku yang baik kamu itu akan menutupi semua dosamu sehingga dosamu dapat terselesaikan. Ya, kemudian ada lagi saudara-saudara dengan melakukan ritual-ritual tertentu, pergi di tempat-tempat tertentu, kemudian memandikan dengan air tertentu supaya dosa orang tersebut dapat terselesaikan, supaya orang itu dapat disucikan. Nah, kekristenan tidak menyelesaikan dosa dengan cara-cara yang demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Allah menyediakan solusi bagi kita. Oleh karena itu, sebelum solusi itu terwujud, ternyatakan, maka Dia terlebih dahulu memberikan nubuatan, seperti yang terdapat di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15, di mana melalui keturunan perempuan itu, saudara-saudara, Dia akan dapat menyelesaikan dosa itu, sehingga saya dan saudara tidak lagi ada di bawah kuasa kematian, atau saya dan saudara tidak lagi terkena dampak daripada kesalahan perwakilan manusia pertama, yaitu Adam. Oleh karena itu, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, karena waktu yang terbatas, maka saya akan melanjutkan pada seri berikutnya mengenai apa yang melatar belakangi peristiwa salib itu harus terjadi. Tapi paling tidak kita sudah memahami dan mengetahui bahwa ternyata peristiwa salib itu terjadi karena pelanggaran manusia pertama di Taman Eden, sehingga menyebabkan peristiwa salib itu harus terjadi, karena tanpa peristiwa salib tidak ada solusi atau jalan keluar untuk bisa dapat menyelesaikan dosa-dosa kita atau konsekuensi dari dosa-dosa itu. Tuhan memberkati kita semua.